Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang mulia ini, di hari Jumat, kita dapat bertatap layar kembali melanjutkan proses perkuliahan kita, dan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya eh, mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak dengan catatan memperbanyak selawat dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, tadi kawan-kawannya telah sama-sama kita dengar telah mempresentasikan makalah mereka. Dan tadi satu orang yang bertanya, sebelum teman-temannya menjawab dari satu pertanyaan, saya akan menguatkan lah, bukan menambahi. Menguatkan, kalau seandainya menguatkan berarti adalah sesuatu yang baru dari saya, dari apa yang telah dipresentasikan tadi. Dalam konteks strategi pembelajaran ini, yang namanya strategi itu kan secara bahasa bisa dimaknai atau artinya taktik itu sebagai cara ya, atau apa namanya, secara sederhana dia punya strategi itu. Berarti dia punya cara, punya taktik untuk melakukan sesuatu dalam rangka memperoleh tujuan. Strategi ini awalnya digunakan dalam dunia militer. Sama dengan istilah kurikulum kan. Awalnya dulu digunakan dalam dunia olahraga. Jadi strategi pembelajaran itu digunakan sebagai cara atau taktik bagaimana segala bentuk kesulitan itu ditaklukkan. Kesulitan guru dan kesulitan anak dalam proses pembelajaran. Yang namanya belajar itu pasti ada persoalan-persoalan, pasti ada masalah-masalah. Semua persoalan dan masalah tersebut harus dicari solusinya. Baik sebelum, ketika sedang berjalan, atau menjadi evaluasi setelah selesai mengajar. Kenapa diperlukan adanya strategi? Supaya kita sebagai guru mudah dan gampang untuk mentransfer, memberikan pengetahuan kepada anak-anak. Kita mampu mengelola kelas dengan baik dan mampu mengkondisikan anak belajar dengan baik. Jadi tugas guru itu ketika masuk di dalam kelas, minimal itu dua. Mampu mengorganisir anak muridnya dan mampu mengelola kelas dengan baik. Selesai. Kalau ini sudah bisa dikuasai dan mampu dilakukan guru, maka gampang dan mudahlah guru untuk memberikan pengetahuan. Karena apa? Kalau dua hal tadi dilakukan guru, maka artinya murid sudah siap menerima informasi yang akan diberikan gurunya. Tapi kalau seandainya anak-anaknya masih lari sana, lari kemari, ada yang nangis, ada yang masih melamun, masih ada yang murung, dan berbagai kondisi-kondisi lainnya, meja, kursi, nggak karu-karuan, itu kan nggak enak dipandang mata, dan nggak nyaman ketika kita mengajar. Tapi kalau kita masuk, semua dikondisikan, walaupun kita awalnya masuk itu udah berantakan, begitu kita masuk, kita kondisikan anak-anak secara fisik dan fisikis. Secara fisik, kita kondisikan anak-anak betul-betul bahwa mereka akan siap menerima pengetahuan dari kita. Kalau seandainya ada sesuatu yang membuat rusak pemandangan, itu dikondisikan. Jangan dan tak perlu kita menjadi apa namanya merepet panjang. Tak perlu. Penting ada masalah langsung diselesaikan. Kalau seandainya yang membuat kita itu akan marah dan marah, itu aja selesaikan. Jadi tak perlu kita menghabiskan energi kita dengan berbagai repetan panjang
Padahal itu tidak bermanfaat juga untuk kita dan juga anak-anak. Kalau ada masalah selesaikan aja. Anak ribut, selesaikan. Kelas kotor, selesaikan. Meja kursi berantakan, selesaikan. Dah. Lalu mulai tanyakan, sudah siap menerima guru untuk menyampaikan pengetahuan atau belum? Kalau saya bermasalah, tanyakan apa masalahnya. Dicari bersama-sama. Walaupun secara sederhana kalau kita ini mengajar di kelas, sekarang banyak basa-basinya. Anak, apalagi jam rawan kan, jam makan siang. Nah, anak udah makan, belum bu? Nah, kalau sekarang udah enak ya kan? Nanya anak udah makan atau belum? Kalau seandainya belum atau udah, lapar atau belum? Kalau udah mendekati jam makan siang, MBG masuk. Nah, kalau seandainya pagi, ya basa-basi aja lah. Kalau seandainya belum sarapan, silahkan sarapan. Dan jangan paksakan anak kita yang belum sarapan untuk mengikuti jam pelajaran kita. Yang satu. Yang kedua, minimal dari awal-awal kita sudah kasih wanti-wanti kepada anak supaya kalau ke sekolah itu sarapan dari rumah. Kalau tidak sempat, bontot dan makan di sekolah. Itu nggak masalah. Jadi jangan dianggap itu sesuatu yang haram bagi kita. Namanya kondisi manusia itu berbeda-beda. Sama kayak guru. Jadi jangan paksakan perfeksionis tentang keberadaan anak-anak. Sehingga tidak boleh satu celah pun anak itu salah. Mana pula ada murid itu manusia. Mana mungkin tak salah. Sama dengan guru. Guru itu memiliki potensi untuk salah. Maka bagaimana mereka bisa salah, begitu juga lah kita. Jadi tinggal lagi kita menyikapinya dengan baik dan benar. Nah, strategi itu, saudara-saudara sekalian, kalau memang banyak, dari sekian banyak itu tolong ada yang Anda pahami. Seperti yang tadi dipaparkan oleh pemakalah. Dan tak perlu Anda secara hafal mati gitu. Paling tidak Anda memahami aja. Oh, ada beberapa sekian strategi. Ya, kalau ini kan mau diamalkan nanti kelak di kelas. Atau karena Anda adalah anak-anak kelas karyawan, kelas eksklusif, paling tidak ini nanti akan kuajarkan dan kuterapkan ketika mengajar nanti. Nah, dari sekian banyak ini ada poin-poin yang Anda bisa sesuaikan dengan kondisi anak dan kondisi Anda. Nah, jadi kalau mengajar itu ada orang menggunakan strategi A, tapi belum tentu dan bisa Anda menggunakannya dengan baik seperti kawan Anda. Jadi perhatikan aja kondisi Anda, kemampuan Anda dan situasi anak-anak murid. Jadi kalau seandainya ini Anda perhatikan, insya Allah strategi yang Anda gunakan itu bisa menyesuaikan dengan Anda sehingga Anda enjoy, happy, fun terhadap kegiatan dan proses pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu banyak sekali saudara-saudara sekalian. Nah, di antaranya adalah proses pembelajaran aktif yang terpusat kepada anak. Bagaimana strategi yang pertama ini? Strategi belajar aktif yang berpusat pada anak. Belajar itu enggak semuanya mesti harus berpusat pada guru. Sesekali kita libatkan anak-anak itu belajar dengan mereka kita berikan stimulasi agar mereka bisa memperoleh pengetahuan. Tapi jangan semua materi dari awal hingga akhir, jangan. Tapi kita ambil satu momen di mana materi tersebut khusus kita berikan kesempatan kepada anak-anak agar mereka menggali materi tersebut bersama kawan-kawannya. Jadi kalau menggunakan strategi ini paling tidak caranya tak boleh secara individu personal, tapi kelompok. Walaupun itu di jenjang SMA. Kenapa? Kalau suatu pekerjaan, suatu teori, materi, jika diramu dan digali bersama-sama, itu akan beda hasilnya dengan diramu
dicapai, diraih, diambil, dianalisis secara personal. Kalau rame-rame itu banyak nanti idenya, banyak nanti persepsinya. Nah, disitulah akan kaya dengan teori dan materi yang akan mereka ambil dan terima. Jadi kalau seandainya ada satu teori, satu materi dengan judul yang sama diserahkan kepada anak-anak, wah nanti 4 kelompok. Nanti 4 kelompok itu mungkin kita akan terkejut. Atau kita justru sebagai guru akan memperoleh informasi yang mungkin yang kita tidak duga, dan itu berasal dari anak-anak. Nah, jadi kalau mengajar itu jangan terpusat hanya dari gurunya, tetapi juga dari mana? Dari siswanya. Bagaimana teknisnya? Buat aja anak-anak dalam beberapa kelompok. Jadi berikan mereka satu materi sama kepada mereka, lalu mereka suruh untuk memahami bersama-sama. Nanti disuruh mereka mempresentasikan setiap kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Kita sebagai fasilitator memantau dan melihat dan mengawasi anak-anak ini belajar secara bersama-sama. Dengan cara ini kita mengajarkan kepada anak sikap sosial. Yang kedua, adanya pembauran antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Dia tidak mentok kawannya itu aja. Karena kita yang menentukan orangnya dengan siapa dia berkawan. Nah, yang ketiga, itu akan berpotensi memunculkan persepsi dan pandangan yang baru dari masing-masing anak. Yang terakhir, ini akan memacu agar kawan-kawannya yang tidak pede bisa tampil pede dan memunculkan semangat untuk berbicara. Menumbuh kembangkan potensi anak yang selama ini mungkin terdiam, beku gitu kan. Jadi dengan cara ini dia akan berani untuk mengeluarkan pendapatnya. Apakah dia berani mengeluarkan pendapatnya kepada sesama kawan satu kelompok, atau yang kedua berani di sama kawannya sendiri satu kelompok dan tampil di hadapan kawannya satu kelas dan berani untuk menyampaikan pendapatnya kepada gurunya, dapat 3 poin. Nah, itulah. Yang kedua bagaimana? Siapkan materinya. Nah, jadi kalau kita mau memberikan materi yang orientasinya siswa aktif berorientasi kepada anak, itu berpusat kepada anak, siapkan materi ya. Kalau bisa materi-materinya yang bisa mereka diskusikan dengan baik dan benar, dan kita sudah perhitungkan mereka mampu untuk mengerjakannya. Gitu ya saudara-saudara sekalian. Nah, setelah mereka diberikan kelompok-kelompok, pembagian kelompok, diberikan materinya, disuruh mereka untuk memberikan keluasan untuk memahami materi tersebut. Terserah, jangan hitung benar dan salah. Berikan kesempatan ke kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Bu, pasti nanti ada kelompok, karena nanti ada persepsi yang berbeda di satu kelompok itu, nanti akan mereka bertanya kepada gurunya. Bu, kalau begini bisa bu? Bu, betul bu begini. Nah, itu artinya adrenalin berpikir dan nalar mereka itu sudah jalan. Jadi jangan salahkan apa yang mereka sampaikan. Yang penting kerjakan aja dulu. Kerjakan dulu biar mereka yang menentukan pemahaman mereka sendiri. Setelah siap baru silakan kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D untuk mempresentasikan anak-anak terhadap apa yang mereka pahami. Bisa tidak dalam bentuk individu? Boleh, kenapa tidak? Suruh mereka anak-anak membaca satu materi dengan baik dan benar, tapi kan kalau individu ini kan tak begitu maksimal dibandingkan dengan kelompok seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi saudara-saudara sekalian, setelah itu barulah kita hadir. Jangan salahkan apa yang mereka sampaikan tadi, apresiasi.
Anak-anak ini tak perlu diberikan hadiah besar dan mahal-mahal kali. Dengan senyuman, jempol, kasih bintang, dan apresiasi atau reward yang sederhana, anak itu senang. Jangan kayak gitu, sebut aja, dipanggil aja namanya, mereka udah senang. Jadi jangan kita pelit terhadap apresiasi atau reward kepada anak-anak. Nah, itu strategi pertama. Yang kedua adalah strategi mengajar di mana guru memberikan materi kepada anak-anak sehingga anak memahami bahwa materi yang mereka terima memang betul-betul bermakna di dalam kehidupannya, bermanfaat dan bernilai di dalam kehidupannya. Jadi kalau mengajar itu bukan semata-mata bahwa haram, wajib, sunnah, makruh, dan berbagai hukum-hukumnya. Nggak boleh halal dan haram. Tetapi itu kan, itu mohon maaf, itu yang seperti tadi, wajib, boleh dan tak boleh, itu kan doktrin. Itu memang sesuatu yang harus diajarkan kepada anak. Tetapi kita jangan semata-mata mendoktrin anak tanpa anak tahu tentang manfaat daripada apa yang kita ajarkan dan kaitannya dengan kehidupan dia. Jadi kalau seandainya kita sampaikan kepada anak-anak tentang makna manfaat daripada apa yang mereka pelajari, maka akan muncul rasa penasaran mereka. Ada rasa tanggung jawab mereka untuk mengetahui ilmu itu karena mereka sudah kita sadarkan bahwa itu akan berkaitan langsung dengan kehidupan mereka dan suatu saat pasti akan mereka amalkan dan gunakan pada momen tertentu. Kan nggak semua ilmu yang kita amalkan itu langsung kita amalkan. Tapi kan sebagai bekal kita, pengetahuan kita, kalau suatu waktu itu menimpa kita dan kita bisa untuk mengerjakan dan melakukannya. Contohnya, sholat. Hari ini kita mengajarkan sholat, anak langsung kita suruh sholat. Kita anjurkan mereka mengerjakan sholat 5 waktu. Tapi kalau umpamanya mengajarkan cara menyamak dari hewan yang diharamkan itu, cara mensucikan ya kan nggak mesti langsung, kan nggak mesti setiap hari ada orang yang kena jilatan itu kan, hewan itu kan. Nah itu maksud saya, walaupun itu tak tiap hari dan belum tentu setiap waktu momen ada, tapi paling tidak mereka sudah dibekali terkait ilmu itu sehingga nanti ketika mereka ditanya atau ketika mereka mengalami, mereka sudah punya ilmunya. Ini maksud saya yang disebut dengan strategi CTL, Contextual Teaching and Learning. Jadi jangan biarkan anak Anda terlelap dengan sebuah doktrin-doktrin dan pengetahuan sehingga terkesan kepada mereka bahwa yang namanya belajar itu menghafal berbagai teori dan itulah belajar. Dan itulah sukses ketika kita mendapatkan anak-anak itu memperoleh nilai yang tinggi. Tidak juga. Jadi tadi saya ada dapat berita kan. Ada anak kuliahan kalian tamat dengan prestasi yang luar biasa. Dapat komlot dia. Ternyata apa yang terjadi? Komlot, ternyata begitu selesai di kuliah dapat ijazah, ternyata nasib yang sangat miris menimpa dia. Apa itu? Sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, itu dia. Jadi, saudara-saudara sekalian, kalau mengajar itu perlu adanya strategi. Supaya apa? Supaya mereka memiliki rasa tanggung jawab untuk belajar dan mengetahui, mendengarkan apa yang kita sampaikan, dan mereka berani untuk bertanya terhadap sesuatu yang mereka pahami terkait materi yang kita sampaikan atau terkait sesuatu yang mereka alami di tengah-tengah masyarakat, di dalam kehidupan mereka ataupun di keluarga mereka. Nah, strategi yang terakhir apa itu? Memberikan pemecahan masalah. Problem solving, pemecahan masalah. Di dalam konteks kehidupan anak, di keluarga dia,
lingkungan main dia, tempat dia beribadah, di masyarakat, atau sesuatu yang lagi booming yang sedang diperbincangkan orang lalu dengarnya, itu akan menjadi tanda tanya sama dia. Nah, atau ada suatu teori yang kita ajarkan pada ketika itu dan lalu memunculkan sebuah persoalan atau masalah, ini kita berikan kesempatan kepada anak, bukan hanya kita yang mampu menjawabnya dengan baik dan benar, tetapi kita latih anak itu untuk memecahkan persoalan atau masalah tersebut. Dari hal-hal sederhana, nggak usah terlalu besar-besar kali. Misalnya, kalau seandainya sholat, pas waktu sholat ada orang tua kita manggil, itu kayak mana? Mana yang kita dahulukan? Apa yang harus kita kerjakan? Apa kita? Memenuhi panggilan orang tua kita atau melanjutkan sholat atau membatalkan sholat? Nah, ini kan persoalan. Mungkin kalau bagi Anda pertanyaan ini ya gampang itu untuk menjawabnya. Tapi untuk anak sekolahan, ini kan membutuhkan pengetahuan dan ilmu sebelumnya. Nah, jadi kita ketengahkan satu persoalan, lalu kita berikan kesempatan anak-anak untuk menjawabnya. Bukan berarti kita nggak tahu, tahu. Tapi kan kita kasih satu persoalan, dengan satu persoalan ini melatih mereka bagaimana menyelesaikan suatu persoalan-persoalan dalam konteks pendidikan Islam ini. Dalam konteks ini yang mereka selesaikan itu adalah berkaitan dengan masalah topik keagamaan yang langsung berkaitan dengan kehidupan mereka. Nah, jadi begitu. Jadi jangan biarkan anak seperti batu atau seperti apa namanya uh, pendengar budiman, sehingga tidak diberikan kesempatan untuk melakukan respon apapun terhadap proses pembelajaran tersebut dari apa yang didengarnya dari guru atau dari apa yang dilihat dirasakan dari sekelilingnya, sehingga dia tidak tahu bagaimana memecahkan persoalan-persoalan tersebut. Jadi dengan adanya pemecahan masalah yang kita berikan kepada anak-anak, minimal dengan adanya satu persoalan yang kita ketengahkan kepada mereka, itu menstimulasi mereka agar mereka mampu nanti memecahkan satu persoalan berikutnya. Yang terakhir, dengan adanya strategi yang terakhir ini, anak mampu untuk berpikir dengan maksimal, mencari suatu jawaban dari persoalan, dan persoalan tersebut ternyata bukan hanya dan persoalan tersebut bisa saja tidak ada diperoleh materi dari buku. Nah, kan nggak semua persoalan-persoalan berkaitan dengan ibadah itu ada tertulis di dalam buku, tetapi ada di mana? Mungkin di dalam referensi-referensi yang lainnya. Oleh karena itu, itulah perlunya adanya strategi-strategi. Nah, demikian ada yang dapat saya sampaikan terkait materi yang saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada pembekal.